Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa matsalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir itu, surat Al-Baqarah nih. Kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa'a. Persis perumpamaannya orang-orang kafir itu seperti orang yang meneriaki makhluk hidup, tapi makhluk hidup ini cuma dengar suara teriakan aja. Dia tidak memikirkan ini teriakan peringatan, saya harus bagaimana. Enggak, dia cuma ini ada orang teriak-teriak. Udah, gitu aja. Jadi orang-orang kafir ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, gak ngambil pelajaran sama sekali. Disuruh merenung bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa mereka saksikan dengan mata kepala mereka nggak pernah mau mikir ke sana. Disuruh merenung bagaimana nanti nasibmu kalau kamu sudah mati, sedangkan selama kamu hidup kamu nggak pernah peduli halal haram, nggak peduli mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana itu iman, mana itu kufur. Nanti kamu celaka. Nggak juga mereka mau mikir ke arah situ. Ya. Nah, oleh karena itu, biar kita ini tetap menjadi manusia, nggak cuman jadi apa yang Allah sebut sebagai kal an'am bal hum adall. Ya kita harus tahu, kita harus belajar nih saudara-saudara sekalian. Ini emang nggak ada obatnya kecuali belajar. Nggak ada obatnya. Semua orang itu lahir doktor dan profesor, betul? Apa gelarnya lahir? Nggak punya gelar. Ya. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kata Allah di surat An-Nahl, dialah Allah yang ketika mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, kalian tuh keluar semuanya dalam keadaan nggak ngerti apa-apa. Semua orang itu modalnya nggak ngerti apa-apa. Tapi yang mau belajar, yang mau membuang egonya, dia akan jadi orang terpelajar. Dia akan jadi orang yang ngerti. Buat apa Allah ciptakan dia di dunia. Tapi kalau nggak mau belajar, ya sama. Mau dikasih umur 100 tahun, 200 tahun, sama. Dan yang akan menjadikan dia faham buat apa dia ada di dunia itu, antum sudah jawab tadi, bukan ilmu matematik, bukan ilmu arsitektur, bukan ilmu biologi, bukan fisika, bukan kimia, bukan yang lain-lain. Ilmunya hanya ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu ilmunya. Ya. Dan buktinya umat-umat sebelum kita yang menguasai ilmu-ilmu yang lain tadi, nasib mereka tidak selamat juga karena mereka tidak belajar ilmu yang terkandung dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada obat kecuali belajar. Belajar, belajar, belajar. Dan membuang ego, membuang rasa gengsi, rasa malas dilawan. Kalau tidak mau belajar, ya nanti dia nggak bisa beralasan afwan ana belum tahu ya Allah. Nggak ada orang akan beralasan dengan afwan ana belum tahu. Itu di dunia dia bisa ngomong kayak gitu. Di akhirat nggak bisa. Makanya penyesalannya orang-orang yang masuk neraka itu mengatakan apa? Waqalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Mereka mengatakan semuanya setelah masuk neraka ini, setelah tahu akibat dari ketidakpedulian mereka untuk belajar saat di dunia, mempelajari apa yang Allah ajarkan, mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Gara-gara mereka nggak pernah mau mendengarkan nasihatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah mau mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mereka masuk neraka. Mereka bilang, andai dulu kami mau mendengar atau mau mikir, ya. Berarti selama di dunia ini mereka sejatinya seperti orang yang tidak mendengar. Sejatinya
Walaupun mereka dikasih akal, mereka sama dengan orang-orang yang tidak berakal. Persis kayak ayat-ayat yang tadi kan. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un au ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Emang menurutmu wahai Rasul, mereka itu kebanyakan mau mendengar dan mau berpikir kah? Mau mendengar dan mau merenung kah? Mereka tuh nggak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi jalan hidupnya. Dan mereka akan mengkonfirmasi setelah masuk neraka dengan mengatakan, aduh, coba dulu kita mau mendengarkan ya kajian, didengar, kemudian didengar, direnungi, au naqil, atau kita mau menggunakan akal yang Allah berikan. Ma kunna fi ashabis sa'id. Kita tidak akan jadi penghuni neraka yang panas sekali ini. Jadi sebabnya orang masuk neraka itu karena dia malas belajar matematika, betul? Karena dia malas belajar fisika, betul? Oh salah semua. Yang betul apa? Nggak belajar ilmu syar'i, yakin. Padahal pengajian bayar atau gratis? Kuliah bayar apa gratis? Yang bayar nggak menjamin keselamatan antum. Yang gratis justru itu rumusnya untuk jadi orang selamat. Udah dikasih gratis nggak mau dengerin lagi. Berarti salah apa salah tuh? Salah. Punya udzur nggak di hadapan Allah? Nggak punya udzur. Ya, nggak punya udzur. Kalau kajian di masjid ini bayar dan bayarnya lebih mahal daripada masuk fakultas kedokteran, baru mereka punya udzur di hadapan Allah. Ya Allah, afan ya Allah, kajiannya bayar. Masuknya aja 100 juta. Gimana kita bisa ngaji? Padahal nggak pernah kan kajian di masjid bayar. Ya sukarela infak. Nggak ngisi juga tetap jalan kajiannya. Jadi nggak ada uzur. Bagi orang-orang yang tidak mau belajar itu nggak ada uzur. Kecuali dia nggak dikasih akal sama Allah. Gila. Nah itu mah nggak ghairu mukallaf kalau sudah gila. Nggak dibebani, nggak disuruh-suruh apa-apa, nggak dilarang-larang apa-apa. Ya, nggak akan ada hukuman apa-apa bagi orang-orang yang dicabut akalnya. Jadi, ayo ikhwah sekalian, ternyata ilmu-ilmu yang selama ini kita ini selalu keluar duit banyak untuk kita pelajari, menurut antum semua ya, kan antum tadi yang bilang, bukan matematik, bukan bahasa Inggris, bukan Indonesia, bukan fisika, bukan kimia, bukan biologi, bukan, dan ternyata jawabannya adalah ada dalam ilmu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menyelamatkan. Ternyata itu yang kurang diminati. Makanya nggak salah ketika mayoritas manusia yang lebih berminat untuk bayar, untuk belajar ilmu-ilmu itu, ternyata ujung-ujungnya, nah, nggak salah kan? Kan memang faktanya begitu. Nah, mumpung kita masih ada kesempatan nih, mumpung hisabnya belum dimulai oleh Allah, maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada ini. Ya. Karena yang rugi kita juga. Yang rugi kita sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah menghendaki kebaikan besar untuknya, ya, orang yang Allah menghendaki kebaikan besar untuknya, Allah akan jadikan dia faham matematika gitu. Bukan, din, paham bagaimana dia harus bersikap sebagai hambanya Allah. Kalau orang dijadikan paham ini, Allah menghendaki kebaikan besar baginya. Tapi kalau dia paham yang lain-lain, nggak paham ini, yaitu kal an'am balhum adall. Seperti binatang ternak, nggak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Di surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah juga menjelaskan tentang hakikat manusia yang
dari lahir sampai besar sampai meninggal itu tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri dari neraka. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat ini ditujukan kepada semua orang yang mengaku beriman. Antum masuk nggak? Masuk nggak? Masuk. Kita semua masuk di sini. Apa perintah Allah? Qu itu artinya jagalah diri kalian, ya. Anfusakum, jagalah diri kalian. Siapa lagi? Wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak istri kalian, saudara kalian, bibi kalian, paman kalian, kakek nenek kalian, semua saudara kita, dan juga diri kita terlebih dahulu suruh dijaga agar jangan jadi bahan bakar neraka. Waquduha an-nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu daging manusia dan batu. Itu bahan bakar neraka. Kesimpulannya apa? Kalau manusia ini selama hidupnya di dunia, dia nggak belajar bagaimana menjaga dirinya biar nggak masuk neraka. Kalau orang tua yang punya anak tidak mendidik anaknya bagaimana supaya mereka nggak jadi bahan bakar neraka, berarti kita hanya membesarkan badan, ya, membesarkan anak-anak dan cucu kita, naudzubillah, hanya supaya daging ini dibakar di neraka. Kan gitu. Ya kan Allah bilang jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena api neraka itu bahan bakarnya daging manusia dan batu. Nah, kalau orang nggak belajar bagaimana cara melindungi diri mereka dari api neraka, ya berarti sama dengan dia besarkan nih badan nih. Naudzubillah, ya. Dia didik itu, dia kasih makan anaknya, kasih vitamin, cuman ujung-ujungnya buat dibakar di neraka. Ngeri kan? Ngeri. Makanya jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang hanya membesarkan daging, darah daging kita untuk, naudzubillah, hanya dijadikan bahan bakar neraka. Waquduha an-nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang peranginya itu bengis, kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Emang dikasih tugas untuk nyiksa orang-orang yang ada di neraka. Nggak akan pernah membangkang perintah Allah. Allah cabut rasa kasih sayang dari diri malaikat-malaikat penjaga neraka itu. Ya. Orang kafir teriak-teriak, manggil-manggil bosnya malaikat penjaga neraka namanya Malik. Ya wanadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Malik, mintakan dong kepada Allah agar menghabisi kita aja, ini udah capek kita ini, nggak kuat diazab terus. Jawabannya apa? Qala innakum makithun. Enggak, kalian tetap di sini, enggak dimatiin sama Allah. Tetap kalian harus hidup semata-mata untuk diazab. Enggak ada tujuan lain dari hidup mereka itu kecuali biar mereka kesakitan terus. Makanya di surat Al-A'la yang kita masih sering dengar itu, ya, Allah mengatakan orang yang di neraka itu seakan-akan nggak hidup, nggak mati. Wa sayujannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wala yahya. Dan jannah itu akan Allah jauhkan dari orang-orang yang paling celaka, yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam api yang sangat besar. Kemudian mereka di dalamnya tidak mati, tidak hidup. Maksudnya tidak mati, tidak istirahat dari azab. Mereka kepengen dimatikan oleh Allah, cuma nggak akan dimatikan karena kalau mati istirahat dari azab. Mereka hidup tapi nggak bisa menikmati apapun dari kehidupan mereka. Tujuannya cuma biar terus kesakitan. Kullama nadijat
juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Tiap kali kulit mereka gosong, diganti baru, mulus lagi kulitnya. Biar apa? Biar terus merasakan siksanya neraka. Nah, itu tujuan akhirnya orang-orang yang gagal paham. Ya. Bukan gagal paham seperti yang sering kita baca ketika ngelihat video-video di YouTube. Simak sampai habis biar nggak gagal paham. Kalau gagal paham masa itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau gagal paham kenapa ente ada di sini. Itu masalah besar. Ya. Karena kalau sampai gagal paham, ujung-ujungnya jelas. Jadi bahan bakar neraka.